Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat GSJ Filipus yang dikasih Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita mengucap syukur karena atas kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita selalu menjaga kesehatan kita, kebersihan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan melalui kehadiran, doa, serta dana yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sehingga kebaktian online ini bisa tetap berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJ Filipus, beri like dan share video kami kepada teman, sahabat, kerabat, keluarga semuanya. Tetap semangat dan setia beribadah kepada Tuhan dan kita nikmati hadiratnya. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Di hari yang luar biasa, di hari yang istimewa, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita minta datang Roh Kudus, kau kurindu. Rindukan Dia pada pagi hari ini saudara. Rindukan kita mau bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk kuasa Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Mari angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku.
buat kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat janji-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri. Engkau kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menguatkan kepada kami, yang meneguhkan, yang mempercaya kami di hari-hari ini. Biarlah kami mau merindukan kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh-Mu dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami. Roh-Mu yang menyala-nyala boleh membakar hati dan hidup kami, sehingga kami boleh bergebu-gebu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami dengan pengucapan syukur dan percaya. Yang percaya kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian kita. Anggur baru akan tercurah buat kita. Minyak yang baru akan dicurahkan buat setiap kita. Naikkan pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di rumah-rumah saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membentuk
lebih dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita katakan, Kau tak biarkanku, haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, amin. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Bersama Roh Tuhan kita pasti menang. Amin, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, biarlah hati kita rindukan jamahannya yang menyegarkan setiap hati kita. Mengarilah kuasa Roh Kudus buat kita semua, tidak terkecuali setiap hati yang merindukan kuasanya. Dia akan memenuhi setiap kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
kita pada pagi hari ini. Kita mau izinkan Roh Kudus menjamah kita, mengalirlah Roh-Mu, memulihkan kami, mengubahkan hati kami. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya, Tuhan jamah hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami izinkan Roh-Mu memulihkan kepada setiap hati kami, menyembuhkan yang terluka, memulihkan jiwa kami. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Tuhan bekerja, izinkan Roh Tuhan menjamah kita. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Curahkan Roh-Mu Tuhan pada setiap hati kami, jiwa kami. Haleluya. Engkau yang bakar kami, mengubahkan kami. Kami tidak bisa tanpa Roh-Mu Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak sanggup dan kami tidak kuat tanpa Roh-Mu. Tuhan tolong kami, penuhi kami, bakar kami, jamah kami. Haleluya, haleluya. Ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami seutuhnya untuk Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh tetap tertuju kepadamu, Roh-Mu yang memampukan kami, menghibur kami, menguatkan kami, menguasai kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang menyertai kepada kami. Tuhan, biarlah hidup kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kau menyertai kepada kami semua, memberkati setiap jiwa kami yang rindu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu bekerja tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan di saat kami sakit. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menolong kami semua. Engkau yang menguatkan kepada kami. Terima kasih buat semuanya. Kau pimpin kami sampai akhir Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu, buat penghiburan Roh Kudus yang menyertai kepada kami sekalian. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin.
Puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya biarlah kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan kita bagi saudara yang rindu memberikan persembahan saudara. Saudara boleh bawa, saudara boleh lihat di bawah ini nomor rekening GSJA Filipus sudah memberikan. Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan hari ini, hari yang istimewa, kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus tercurah di tengah-tengah saudara, di rumah saudara, dan di tempat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu saudara, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan sudah kumpulkan kami, dan di mana kami percaya Tuhan kami boleh menanti-nantikan janji Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa yang dalam surga, urapan-Mu ada di tempat ini, ada atas hamba-Mu, ada di rumah-rumah, dan kami percaya kami mau terima kuasa Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Hamba persilakan Roh Kudus beracara seutuhnya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama ya sampai ayat ke-13. Saya akan baca buat kita. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 2. Ini cerita tentang tiba hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah satu bagian perikop kisah tentang hari pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal hari Pentakosta, hari ke-50 ya, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, di mana kita juga sudah memperingatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji saat dia naik ke sorga dia akan memberikan Roh Kudus. Janji Bapa akan diberikan kepada kita ya, dan Yohanes Pembaptis akan membaptis dengan air, tetapi dia sendiri, Yesus Kristus, dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus ya. KPR 2 tadi menceritakan tentang satu momen pergerakan Roh Kudus, momen Pentakosta. Gereja mula-mula ya, setelah 10 hari menanti dengan setia, berdoa dengan tekun, mereka dipenuhi Roh Kudus. Janji Bapa digenapi. Mereka berbahasa yang lain tadi seperti yang sudah kita baca, sebagaimana Roh memberikan. Banyak orang menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur, tapi Petrus dengan luar biasa, dengan kekuatan Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang.
bertobat, saudara. Puji nama Tuhan, terima Yesus dan dibaptis. Dan mereka tiap-tiap hari, jemaat mula-mula itu berkumpul, memuji Allah, berdoa, memecah-mecah roti, saudara, mendengar pengajaran Rasul, saling berbagi. Ada sukacita, disukai banyak orang, dan semakin bertambah jumlah mereka. Itulah bagian firman Tuhan. Itulah fakta sejarah yang tidak bisa hilang dari kehidupan orang-orang percaya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara, tentang Roh Kudus, saya ingin kita lebih mengerti, memaknai Roh Kudus ini, saudara. Roh Kudus yang pertama, saudara, merupakan memang Trinitas. Saudara, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita tidak menyembah tiga Allah. Allah kita Esa, Allah kita satu, saudara, ya. Tapi kita percaya, saudara, dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, mereka sudah ada sejak awal penciptaan. Mereka sudah ada, mereka berkarya, saudara. Kita percaya dan mengakui dengan kerendahan hati bahwa mereka satu di dalam persekutuan, tujuan, dan hakikat, saudara. Apa contoh yang sederhana? Contoh yang sederhana, mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita lihat, saudara, satu kesatuan ini ketika Yesus yang ada di sungai Yordan, saudara, dibaptis. Lalu langit terbuka, terdengar suara siapa, saudara? Suara Allah yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, dan Roh Kudus turun. Saudara, ya, Roh Kudus dikatakan turun, ya, seperti burung merpati turun kepada Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu kesatuan, bukan tiga, saudara, yang begitu luar biasa. Mari kita jadi orang Kristen tidak dibingungkan, kita tidak sedang menyembah tiga Allah. Semua mereka satu, bekerja di dalam satu kesatuan, saudara. Ya, sesuai tadi saya katakan tujuan, hakikat, dan persekutuan, saudara. Nah, Filipus pernah bertanya, bagaimana ia melihat Bapa di sorga? Ya, Tuhan katakan apa, saudara? Ketika Filipus di dalam kitab Yohanes katakan bahwa Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mari kita mau mengerti, saudara, secara sederhana, saudara. Kalau kita sudah melihat Yesus, kita tahu peristiwa Yesus ini dalam kitab Injil, itulah pekerjaan yang Bapa lakukan. Roh Kudus, saudara, adalah karya Allah yang luar biasa yang diberikan saat Yesus naik ke sorga. Mereka mempunyai tugas, mereka mempunyai karyanya yang luar biasa sesuai dengan hakikat dan tujuannya masing-masing, saudara. Mari, saudara, kita tidak dibingungkan. Kalau kita hari pencurahan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Trinitas, saudara. Allah, Roh Kudus yang berkarya saat ini, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah saudara, yang berkarya tepatnya sejak hari Pentakosta dinyatakan, saudara. Yang selanjutnya, saudara, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus, ya, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, saudara, dalam kitab Yohanes sebelum Yesus naik ke sorga, bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong, seorang, bukan sesuatu, bukan benda, bukan jimat, saudara, tetapi seorang penolong yang lain. Yesus selalu menolong, ya, menolong setiap siapapun, saudara, ya, sesuai dengan rencananya dia.
Dan Yesus katakan bahwa dia akan minta kepada Bapa ya untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya, saudara. Roh Kudus saya mau katakan adalah pribadi yang ada bersama-sama. Dia bukan saudara seperti jimat, saudara kantongin, simpen di dompet, wah kalau diperlukan baru dipakai. Tidak, saudara. Dia berdiam dalam kehidupan seseorang. Dia bergerak, dia secara proaktif memimpin, menuntun, menolong, menyertai, menghibur, memberi kekuatan, mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan apa yang Yesus sudah katakan, saudara, melakukan apa yang Bapa kehendaki, serta saksi tentang Yesus, Juru Selamat, Roh Kudus, saudara. Ya, dia pribadi. Sudahkah ada pribadi? Adakah best friend dalam kehidupan saudara yang setia? Best friend yang selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Keluarga bisa meninggalkan kita, sanak saudara bisa meninggalkan kita, bahkan teman. Tapi Yesus melalui karya Roh Kudus, dia akan bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya, saudara. Itulah pemberian Yesus, saudara. Pemberian Bapa melalui Yesus bagi kita yang setia, tekun, menanti. Murid-murid 10 hari tekun setia menanti. Di hari ke-10 tibalah hari Pentakosta yang tadi saya sudah bacakan, saudara. Roh Kudus bukan sesuatu benda yang dapat diatur oleh saudara, ya, sesuai kehendak saudara, demi kepentingan sendiri, bahkan diperjualbelikan, saudara. Di dalam satu kisah, saudara, di dalam KPR 8 ayat 18 sampai 23, saudara, waktu itu, saudara, Simon, si tukang sihir yang sudah bertobat, saudara, dia melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Wih, hebat ya, ditumpangkan tangan orang bisa penuh dengan Roh Kudus, saudara. Lalu dia berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Mari, saudara, Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Kiranya hati kita boleh dipenuh dengan hal-hal yang lurus, yang baik, saudara. Jangan punya pemikiran-pemikiran, wah kalau saya penuh Roh Kudus, saya ada kuasa yang hebat, saya akan melakukan sesuai kehendak saya. Tidak, saudara. Bertobatlah. Jangan seperti Simon si tukang sihir, sudah bertobat tapi dia belum mengerti. Mari jemaat Tuhan, kita mau mengerti bahwa Roh Kudus, saudara, adalah pribadi yang siap menolong kita, menyertai, mendampingi kita, menyertai selama-lamanya. Bukan suatu yang bisa kita atur, kita beli, kita lakukan sesuai keinginan kita, saudara. Firman Tuhan katakan, adalah lebih berguna jika Yesus pergi. Supaya apa? Roh itu datang. Betapa bergunanya Roh Kudus itu, pribadi itu, penolong itu buat kita. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Yesus yang berdiam di dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, saudara. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan kita terima anugerah karunia, saudara, bukan semau kita, bukan atas titel jabatan kita, tapi atas karunia. Makanya, saudara, kita memohon, kita meminta, karena itu hal yang berguna yang Yesus berikan. Yesus tidak berikan harta, tidak berikan uang, tetapi Dia berikan, saudara, Roh Kudus yang berguna untuk kehidupan hari ini. Kalau sehari ini saudara belum ada Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, minta Roh Kudus. Mari, saudara. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, saudara. Baptisan Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bagian yang ketiga, saudara. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3 tadi yang sudah kita dengar baca bersama-sama, saudara, di awal. Dikatakan begini, saudara, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saat itu Roh Kudus hadir, saudara, seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api.
Itu secara khusus terjadi di dalam kisah Pentakosta saat itu. Apakah hari ini terjadi? Mungkin berbeda-beda, saya katakan. Berbeda-beda, saudara. Tetapi yang sama apa? Ayat keempatnya dikatakan begini, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tadi yang sudah disebutkan ya saudara. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang saya mau katakan, yang sama sampai hari ini. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, seorang yang dibaptis Roh Kudus, tandanya adalah mereka berbahasa yang lain sebagaimana Roh memberikan. Bukan kita buat. Ada orang, saudara, wah saya ingin penuh Roh Kudus, saya ngomong ikutin aja seperti pendeta saya. Bukan seperti itu. Saya ngomong ngaco aja. Itu bukan Roh Kudus, saudara. Tapi sebagaimana yang diberikan Roh itu kepada kita. Ya saudara, baptisan Roh Kudus disertai tanda kita berbahasa yang lain. Itu tanda baptisan Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat lebih lanjut. Cornelius, seorang kepala perwira Romawi yang disebut pasukan Itali, saudara. Dan orang-orangnya, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Kita lihat KPR 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara, Petrus yang datang diundang ke rumah Cornelius, mendengar Cornelius dan beberapa orang yang bersama-sama tentu melihat dan mendengar. Wah, ternyata Roh Kudus diberikan juga kepada mereka. Roh Kudus diberikan juga kepada orang yang bukan Yahudi. Dan apa tandanya? Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh, dikatakan firman Tuhan. Jadi jelaslah bahwa Roh Kudus sampai hari ini, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa lidah. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Lalu siapa lagi, saudara? Paulus di Apolos. Paulus seorang petobat, dulunya Saulus, dan dia juga dipenuhi Roh Kudus. Dan saat dia di Apolos, saudara, di dalam KPR 19 ayat 2, Kisah Para Rasul 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara, kita bersyukur kita kenal Tuhan Yesus, kita percaya, tapi sudahkah kita menerima Roh Kudus? Saudara, Paulus katakan itu kepada jemaat ya di Apolos, beberapa orang, saudara, mereka pengikut Yohanes Pembaptis. Mereka sudah ikuti baptisan Yohanes Pembaptis, tapi mereka belum terima baptisan Roh Kudus. Saudara, dan saat mereka ditumpangkan tangan di ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berkata-kata. Mari saudara, kita penuh Roh Kudus, mari kita berkata-kata dalam bahasa roh itu. Itu tandanya sebagaimana roh berikan kepada kita, bukan kemauan kita. Ada orang ingin coba berkata-kata sendiri, roh lain yang masuk, saudara. Roh jahat, roh setan yang masuk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita alamin pengalaman saat kita dibaptis Roh Kudus. Saya dibaptis Roh Kudus tahun 90, saudara, dan boleh mengalami bagaimana pencurahan Roh Kudus atas saya pribadi, ya, di dalam sebuah gereja, dalam sebuah ibadah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, boleh mengalami pengalaman satu sukacita, satu luapan di hati ini yang tidak terkatakan, saudara, yang begitu luar biasa, saudara. Dan itu menjadi satu momen, satu baptisan, pengalaman. Dan selanjutnya, saudara, tentu kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara rindu, ingin penuh Roh Kudus, miliki kerinduan, hati yang haus dan lapar, saudara, bertekun dan setia. 10 hari murid Tuhan, mereka dibangun, saudara, untuk berdoa, untuk mereka bersama-sama menanti, saudara, janji Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mencari, mereka meminta, mereka mengetuk. Mari saudara, carilah maka kita akan mendapatkan, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara rindu pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus ada dalam hati saudara, menolong, memimpin dan menyertai, buka hati saat ini saudara. Ya, seorang yang kita setelah dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, kita terus menjaga kehidupan kita dalam pimpinan Roh Tuhan. Ya, kita boleh berkata-kata dalam bahasa roh, mungkin di dalam doa kita. Untuk apa saudara? Ya, bukan untuk gue udah penuh Roh Kudus nih, gue lebih hebat dari lu, bukan. Tapi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu saudara, dalam 1 Korintus 4, dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Itu sebab waktu kita berdoa di dalam roh, kita sedang membangun diri rohani kita, karena roh itu berkata-kata kepada Bapa, saudara. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau kita berdoa supaya di gereja kita saat ada orang yang penuh Roh Kudus, ada juga yang menubuatkannya, ada yang menafsirkannya, menerjemahkannya, saudara, ya, supaya jemaat jadi kuat. Nah, saudara, 1 Korintus 14 ayat yang kedua turun ke ayat 2-nya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi waktu kita berkata-kata itu, saudara, pemberian dari Tuhan. Dia berkata-kata kepada Bapa, membangun diri kita. Lah kita dibaptis, apakah hidup kita masih dituntun Roh Kudus? Masihkah kita berdoa dengan berkata-kata dalam bahasa roh? Atau hanya event-event tertentu, saudara, saat momen-momen tertentu, wah saya berkata-kata dalam bahasa roh supaya saya lebih rohani dari dia, saya lebih hebat dari dia. Tidak, saudara. Roh itu bersama-sama dengan kita berdoa kepada Bapa. Saat kita berdoa, roh juga berdoa. Bersama-sama kita berdoa, menyampaikan apa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, saudara. Mari saudara, kita berdoa. Roh Kudus akan pimpin doa. Bukan Roh Kudus yang doain kita. Roh Kudus kan berdoa buat saya, jadi saya ini gak usah doa lagi, udah ada yang doain saya. Saudara, pribadi tadi saya katakan yang menolong kehidupan kita. Saat-saat seperti ini mari kita diingatkan, kita perlu Roh Kudus. Momen pencurahan Roh Kudus bukan soal siapa yang lebih hebat. Ingat saudara, tidak ada yang lebih hebat kecuali Tuhan, kecuali pekerjaan Roh Tuhan yang luar biasa. Tetapi tentang siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bukan bicara tentang pelayanan yang hebat, saudara, tapi tentang maukah kau jadi saksi. Baptis Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, jadi saksi gak? Gak pernah jadi saksi. Saudara, mari saudara, dia perlengkapi kita dengan kuasa untuk apa? Pelayanan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri kita, wah gua hebat, saya hebat. Tidak. Saya yakin dengan bimbingan Roh Kudus, seorang itu akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan, saudara. Ya saudara, apa motivasi saudara di tahun 2020 di momen hari Pentakosta? Saudara, apa tujuan kita? Kita mau bersaksi, kita mau terus hidup sesuai firman Tuhan, bertahan sampai pada akhirnya. Kita minta pertolongan Roh Kudus, kita minta kekuatan Roh Kudus, kita berdoa di dalam bahasa roh supaya kita membangun diri kita di hadapan Tuhan. Dan boleh kita membangun jemaat-jemaat dengan doa, dengan pertolongan, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan, saudara, supaya mereka juga bisa mendengar firman Tuhan. Saudara, kenapa saudara dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Kenapa saudara dan saya bisa mengenal Injil Tuhan? Coba saudara renungkan. Kapan saudara mengenal Tuhan? Kapan saudara mendengar Injil pertama kali? Saya mau katakan hal ini sebagai penutup, saudara. Bukan semata-mata memang, saya mau terima Yesus, bukan. Tetapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan. Mungkin berapa contoh? Dia anak sekolah minggu, dia dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Berarti apa saudara? Ada guru sekolah minggu, ada koko atau cici yang suka mengajar, om tante, memberikan dirinya untuk melayani anak-anak. Dan anak-anak itu mendengar berita Yesus sampai dia besar, dan dia sungguh-sungguh merema dan dia terima Yesus. Ada orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, siapa yang orang yang pertama kali datang dalam kehidupan saudara memberitakan Injil? Atau siapa orang yang saudara melihat dalam kehidupan saudara
itulah yang Tuhan pakai. Dia memberitakan Injil. Kemana dia sekarang? Kita doakan supaya dia juga tetap ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, setiap kita mungkin berbeda-beda orang yang datang dalam kehidupan kita waktu kita mengenal Tuhan. Tapi saya katakan orang itu adalah orang yang Tuhan pakai. Orang itu adalah orang yang mau hidupnya dipakai. Dan hari ini pekerjaan Tuhan terus berjalan dan tidak berhenti. Saat ini saudara dan saya, kita akan melanjutkan jadi saksi Tuhan selama Tuhan belum datang kali yang kedua. Untuk kita apa saudara? Untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita beritakan. Masih banyak di luar sana anak-anak, masih banyak remaja-remaja, masih banyak pemuda-pemudi, masih banyak orang-orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan. Hari saudara, inilah makna pencurahan Roh Kudus buat kita. Baptis Roh Kudus untuk jadi saksi dan hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Pada saudara bisa siapkan roti maupun cawan saudara. Dan kita akan membaca dari 1 Korintus ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 30 saya minta nanti akan dibacakan oleh pengurus gereja. Silakan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Percaya Roh Kudus adalah suatu pribadi yang selalu bersama-sama kami, menolong, memimpin, menginsafkan kami. Dan hari ini Roh Kudus juga mengingatkan kami akan karya Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menyelamatkan kepada kami. Itulah berita Injil yang kami harus terus gemakan. Kami harus terus ingat. Kami harus terus menghargainya. Pada hari ini Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengingat akan hari kematian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Sekarang saudara-saudara, ya, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan ia memecah-mecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku, saudara. Lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan sambil katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya menjadi satu peringatan akan aku. Saudara yang sudah mempersiapkan di rumah, ambillah roti, ambillah cawan. Roti ini tetap tinggal roti, cawan ini tetap tinggal cawan, tapi kita beriman dan percaya dalam sakramen perjamuan kudus, inilah tubuh Tuhan, inilah darah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong ke dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu salibnya. Haleluya, haleluya.
salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari kita naikkan syukur kita, saudara, berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Oh, kami mengucap syukur teristimewa di hari Pentakosta ini. Kau berikan Roh Kudus buat kami untuk mengingatkan kami akan hari kematian Tuhan, akan hari sengsara Tuhan, akan kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan makan roti tubuh Kristus ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga akan minum cawan ini. Saudara yang lemah dan sakit, oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Oleh darah Yesus berkuasa menyembuhkan, menyucikan, mengampuni dosa kita. Mari kita akan minum bersama-sama cawan darah Kristus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Ucap syukur. Saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saudara yang bisa bangkit berdiri di tempat saudara, di rumah saudara, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Roh Kudus hadir di sini, saudara. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang.
Dia hadir di rumah saudara. Urapilah. Biarkan musik bermain dengan lembut. Biarlah Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, hadir di rumah saudara. Kita perlu Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir dalam kehidupan kita. Kita perlu pribadi untuk menyertai kita selama-lamanya. Kita perlu pribadi yang mendampingi kehidupan kita. Untuk kita terus bersaksi, semangat di dalam bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memberi kekuatan penghiburan di dalam duka cita mungkin, di dalam kesusahan, tetap memberi kekuatan, tetap setia, tetap berdoa di dalam bahasa roh, supaya kita dibangun terus di dalam Dia, dan kehidupan kita boleh terus menjadi berkat. Kita boleh menampilkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhirnya. Biarlah hari pencurahan Roh Kudus tahun ini mempunyai makna secara khusus buat kami sekalian, buat gereja Tuhan, untuk tidak diam, untuk tidak terlena, melainkan bekerja, cari jiwa, menangkan jiwa, jadi berkat hidupnya. Terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan yang luar biasa. Pakai gerejamu di tempat ini, pakai sidang jemaatmu Tuhan, pakai hamba-hambamu Tuhan, pakai semua kami Tuhan, menjadi alatmu sampai ke ujung bumi, sampai kesudahannya ya Bapa. Dalam nama Yesus, Kau yang rindu, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan dari tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus mengalir di tempat rumah-rumah di mana mereka hadir. Mereka ada, keluarga-keluarga Tuhan, di dalam nama Yesus. Percaya janji Bapa akan memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Kau menjamah setiap mereka yang rindu Tuhan. Kami minta karunia Bapa memenuhi hati kami Tuhan, memenuhi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berpisah di dalam pertemuan online ini. Biar Roh Kudus akan terus menjamah Tuhan kepada umat-Mu, kepada setiap kami. Di saat-saat seperti ini kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak mampu sendiri tanpa Yesus bersama kami, tanpa Roh-Nya yang bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar semuanya ini kami boleh lalui dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala senior, gembala sidang, pengerja, seluruh jemaat Tuhan, dewasa, anak-anak muda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu,
wanita dan pria, semuanya Tuhan memberkati keadaan kami saat-saat seperti ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hibur kami, Tuhan sertai kami. Kami boleh ikuti pimpinan Roh-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari kita akan angkat kedua tangan kita, saudara. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan juga dari Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kita yang Maha Kuasa, dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus mencari Roh Kudus, meminta Roh Kudus. Ya, kalau sampai hari ini saudara belum dipenuhi, ada hari-hari esok saudara bangun kehidupan saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.